Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa kan ya? Coba ya kalau kakak ngomong, apa kabar adik-adik? Adik-adik semua jawab luar biasa, oke? Coba sekali lagi ya. Halo, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Siapa yang semangat hari ini mau ibadah sekolah minggu, angkat tangan? Oke, sebelum kita mulai, adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami bersama. Walaupun kami melalui online, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng, oke? Adik-adik bangkit berdiri ya, tetap tepuk tangan ya. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, kita nyanyiin satu lagu dengan sungguh-sungguh ya. Namun tetap
sudah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan mengurapi kami, hadir bersama-sama dengan kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita baca dulu ya, Wahyu 20, mari kita buka Alkitabnya. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi dan langit itu sudah tidak ada tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua dan lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi ini adalah hukuman yang terakhir adik-adik. Hukuman yang terakhir ini apa? Itu neraka. Dan kita sebagai orang percaya harus tahu hal ini. Supaya apa? Supaya kita menjaga hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita terima Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Kita menerimanya sebagai Tuhan dalam hidup kita, mengaku bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat. Kita diselamatkan dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi walaupun kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita tetap harus menjaga keselamatan kita adik-adik. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjaga kelakuan kita. Bohong itu adalah dosa. Ya. Tidak menghormati orang tua itu adalah dosa. Jadi ketika kita tidak taat, tidak hormat sama orang tua, berarti kita berdosa. Keselamatan yang kita punya bisa hilang adik-adik. Nah jadi kita harus menjaga supaya keselamatan kita itu tetap kita pegang. Satu-satunya ya kita harus menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita, ya. Firman Tuhan bilang jangan mencuri, jangan ada Allah lain di hadapanku. Semua perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam Taurat Musa itu kita harus turuti. Walaupun kita tidak mampu, kita ada firman Tuhan mengaku. Jadi kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan terhadap manusia, terhadap diri kita sendiri, kita harus akui di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat pengampunan. Seperti Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus setiap dosa yang kita lakukan, mungkin adik-adik suatu saat, Dek, jangan main HP terus ya, gitu.
kata mama ya. Tapi adik-adik main HP terus, main game terus, akhirnya tugas sekolahnya nggak dikerjakan. Itu menghormati orang tua tidak? Tidak ya, tidak taat sama orang tua. Akhirnya apa? Adik-adik tugas sekolahnya tidak beres, dihukum juga di sekolah kalau dihukum. Tapi ada juga sekolah yang membiarkan. Tapi adik-adik sudah rugi. Kenapa? Karena tugas yang harus tadi dikerjakan itu akan membuat adik-adik makin pintar. Tapi karena tidak mengerjakan, jadi ilmunya tidak bertambah ya. Begitu juga bohong ya. Seringkali kita bohong untuk kepentingan kita adik-adik. Wah, aku kan punya uang nih, ini kan uang mama, tapi aku pengen jajan bilangin aja bilangin aja ini uang aku. Padahal diambil di dompet mama. Tapi saya percaya adik-adik sini nggak ada yang seperti itu ya. Nah, terus ambil uangnya adik-adik, pergi aja ke warung, jajan sendiri. Pas mama mau belanja, tadi perasaan ada uang di sini ya, kemana ya uangnya kok nggak ada? Tapi adik-adik tahu tuh, tadi kan uangnya udah diambil, tapi nggak ngaku, itu dosa nggak? Dosa ya, itu keselamatan kita bisa hilang adik-adik. Kita tahu itu dosa, tapi kita tidak mau mengaku gitu ya, itu dosa. Tapi kita harus mengaku, Mah tadi aku ambil uangnya, maaf ya Ma. Nah, itu ada pengampunan dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau mengaku dosa, kita tidak akan mendapat pengampunan. Dan nama kita yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan, itu bisa dihapuskan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, terus apalagi sih Kak, supaya keselamatan kita itu tetap terjaga. Jangan lupa adik-adik untuk baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin diingatkan oleh firman itu apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, tadi hukuman kekal itu apa? Perapian adik-adik. Jadi ketika kita tidak taat sama firman Tuhan, perapian yang menyala-nyala itu akan menjadi bagian kita. Nah, supaya kita tidak masuk ke dalam perapian itu, satu-satunya cara yang harus kita kerjakan yaitu kita taat sama firman Tuhan. Belajar, disiplin saat teduh setiap pagi, berdoa. Jadi hari-hari itu tidak hanya doa makan ya adik-adik, tidak hanya doa belajar, tapi ada satu waktu yang kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus mengenal Tuhan. Cara mengenal Tuhan itu ya seperti tadi, baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan satu ayat aja nggak apa-apa adik-adik, tapi adik-adik harus konsisten. Arti konsisten itu apa? Tetap setiap hari, Senin bangunnya siang kah jam 7 nggak apa-apa. Tetap baca firman Tuhan. Satu ayat, besok satu ayat lagi, satu minggu satu ayat, terus nggak apa-apa adik-adik, tapi tetap nggak boleh berubah ya. Misalkan hari ini malas banget, malas tidur lagi. Jangan, ingat ya adik-adik, ketika adik-adik baca firman, adik-adik hubungannya dengan Tuhan tuh makin erat ya. Seperti papa dan mama kan sayang adik-adik tuh, suka peluk-peluk. Nah, nanti Tuhan itu akan suka peluk-peluk adik-adik, ngerasa kasihnya Tuhan. Kalau adik-adik itu sering baca firman Tuhan ya. Jadi harus rajin baca firman Tuhan. Udah itu besok lagi, udah satu minggu, udah bosen satu ayat, mau 2 ayat, boleh 2 ayat. Bangun pagi baca firman Tuhan, doa Tuhan berikan saya hikmat. Hikmat itu apa adik-adik? Pengetahuan ya, bukan hanya pengetahuan tentang Allah. Ketika adik-adik belajar, bergaul dengan teman-teman. Kalau teman-teman adik-adik ada yang jahat tuh, tahu tuh kalau temannya jahat. Kenapa? Karena ada hikmat yang Tuhan kasih. Itu pentingnya kita mengenal Tuhan ya adik-adik. Jadi jangan malas baca firman Tuhan. Doa apa itu Kak? Kita doa itu berbicara sama Tuhan, tidak hanya meminta adik-adik, bilang aja terima kasih Tuhan, wah Tuhan senang banget. Coba kita bilang sama mama,
Mama kasih uangnya, maminya kasih uang, papinya kasih uang. Pih, makasih ya. Tuh, papinya pasti makin senang, makin segar, makin awet muda. Sama maminya juga. Iya, anak saya tahu berterima kasih. Ya, gitu ya, adik-adik. Nah, doa, baca firman Tuhan. Terus karakter, perubahan karakter. Adik-adik cek lagi diri sendiri. Aduh, aku apa lagi nih yang kurang ya? Aku kesalahan apa ya yang suka aku buat ya? Aku suka nggak sih nakalin adik? Oh iya ya, aku suka nakalin adik. Nakalin adik salah nggak adik-adik? Salah ya. Nggak salah sih nakalin adik emang. Tapi jangan sampai keterlaluan ya. Jangan keterlaluan gitu. Jadi terus-terus setiap hari nakalan adik. Tidak boleh ya. Harus rukun sama adiknya. Harus rukun sama kakaknya. Tidak boleh egois ya. Kalau egois berarti nanti ada iblis di situ. Keselamatannya bisa hilang adik-adik. Jadi bisa nama yang tadi sudah tercantum dalam kitab kehidupan bisa dicopot sama Tuhan, diambil lagi, dihapus lagi. Gitu. Kenapa? Karena tidak tekun menjaga keselamatannya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus tekun, harus rukun sama adik, rukun sama teman-teman ya. Hormat sama orang tua, jangan lupakan Tuhan setiap hari. Nah, ini ya adik-adik. Jadi kita harus mempertahankan keselamatan kita dengan baik. Ya, adik-adik yang kecil gimana? Kak, belum bisa baca firman. Gimana dong, Kak? Nggak masalah, ya. Mami, papi tolong ya, adik mau dengar firman. Nah, nanti minta tolong sama mami papinya ya adik-adik, supaya mami papinya juga baca firman ya. Nah, akhirnya nanti, iya, anak-anak saya, si Dede udah ngajak saya baca firman nih, saya juga harus lebih giat. Jadi mami papinya juga bertobat kalau malas baca firman ya adik-adik. Tapi kalau nggak malas baca firman, wow, keren. Wah, kita bertumbuh sama-sama. Mami papi tumbuh, adik-adik tumbuh dengan mengenal Tuhan ya. Jadi semuanya kita takut akan Tuhan dan nama kita tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Ini adik-adik. Jadi ketika dibuka ada nama adik-adik. Nama siapa aja tuh? Wah, Adrian, Albert, Erlando, Alicia, Audra, Austin, Axela, Amanda, Aurel, Bella, Channel, Darlene, Elora, Epe, Enzo, Grace, Gwen, Jeremy, Kilen, Ken, Keisha, Lepan, Natali, ya, Praus, Queenie, Tia, Valeri, Pelando. Wah, nama adik-adik semua ada di kitab kehidupan. Kak Tabita, Kak Seren, ya, Kak Trisno, semua ada ya. Wah, banyak sekali ya. Kakak-kakak yang lain banyak. Kakak nggak sebutin satu-satu. Nah, kita harus tekun ya adik-adik. Supaya apa? Supaya nama kita yang sudah tercantum dalam kitab kehidupan tetap sampai selamanya. Dan kita tidak masuk ke dalam hukuman kekal. Yaitu api neraka. Ya, terima kasih adik-adik. Ayat hafalannya Wahyu 20 ayat 12b ya adik-adik. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 12b. Jangan lupa adik-adik videokan ya ayat ini kalau sudah hafal ya. Nanti akan ditambahkan 1 poin yang video. Selama ini kan gak pernah tuh, cuma 1 aja. Yang paling rajin itu Absalom. Setiap minggu pasti dia video ya. Harus diteladani ya adik-adik yang baik ya. Nanti adik-adik yang lain semuanya juga ya. Jadi nanti Kak Silpi akan catat, tambahkan 1 poin untuk adik-adik yang akan mengirimkan video. Oke adik-adik, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya firman ini akan menjadi bekal kami supaya kami bisa Tuhan menjaga keselamatan kami dan nama-nama kami yang sudah tercantum dalam kitab kehidupan tetap sampai selama-lamanya.
Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya kami mampu menjaga keselamatan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kami. Haleluya. Amin.